Kan beberapa hal yang kami anggap sangat penting, ya. Pertama, di Kesbang, ya, kami sangat terbantu dengan kegiatan Kesbang juga, ya, di mana pelaksanaan deteksi dini, tes urin yang kami lakukan di desa-desa, di sekolah-sekolah dan di masyarakat itu disupport oleh Pemda, disupport oleh Kesbang dengan alat urin, ya. Juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kesbang di beberapa tempat kami juga dilibatkan untuk melakukan edukasi narkoba. Jadi kegiatan edukasi narkoba tidak murni dari kami saja, dari BNN, tapi juga dari instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, ya, juga pendidikan itu juga melakukan kegiatan yang sama, dan mereka yang melakukan dan kami hanya sebagai undangan. Dan kami menganggap hal ini suatu poin positif, ya, untuk masalah narkoba. Bukan kita saja yang respon, tapi masyarakat, ya, baik desa, baik sekolah, baik instansi swasta dan pemerintah turut respon dan respek terlebih dahulu, sehingga kami merasa kegiatan P4G terbantu dengan respon, respek daripada seluruh stakeholder yang ada di Gianyar ini, termasuk kepemudaan, ya, KIPI dan organisasi kepemudaan lainnya. Dari PMD kami juga terima kasih karena sinergisitas yang dilakukan PMD kami merasa sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Di mana desa-desa dari kami lakukan sekalian, Bu, ya, dari 64 desa ada 60 desa yang sudah menganggarkan dan sudah melakukan kegiatan anti narkoba. Jadi luar biasa, 94% itu, ya, 90% desa-desa yang ada di Kabupaten Gianyar sudah melakukan dan menganggarkan untuk kegiatan anti narkoba P4GN. Besar kecilnya itu relatif, ya, yang penting sudah melakukan. Dan di luar itu juga desa adat, termasuk desa adat, ya, melakukan kampanye melalui atau melakukan pemasangan spanduk Hari Anti Narkoba Internasional. Itu semua melakukan. Jadi ratusan desa yang ada di sama desa adat, ya, nah itu sudah melakukan juga pemasangan itu, ya. Saya terima kasih kepada PMD, ya, Kesbang, dan luar biasa juga dari Dinas Pendidikan, ya. Dinas Pendidikan tidak hanya SMP, SD, tapi TK juga melakukan kegiatan-kegiatan yang edukasi untuk anti narkoba. Tentu dengan TK ini jadi tantangan kami, ya, karena menyampaikan bahasa kepada anak TK itu kan nggak gampang, ya. Tapi dengan teman-teman di BNNK Gianyar kita bisa melakukan hal itu, karena yang kita lakukan itu adalah budaya hidup sehat, dengan bermain peran, dengan berdongeng, dengan bercerita, ya, dengan sambil bernyanyi. Nah, ternyata anak-anak senang, ya, anak-anak bisa. Tentu muatan narkobanya ya diselipkan saja, ya, dengan hidup sehat tadi itu, termasuk anak-anak PAUD, anak-anak SD, ya, yang masih kelas 1 kelas 2. Jadi untuk Dinas Pendidikan setiap Senin itu kita selalu melakukan kegiatan sosialisasi melalui IRUP, Inspektur Upacara Bendera di hari Senin. Kegiatan itu sudah berjalan baik di SD, SMP, bahkan SMA itu kita lakukan juga. Hanya saja kan SMA itu tujuannya ada di provinsi, ya. Tapi untuk di Gianyar SD, SMP, SMA dan TK sudah melakukan kegiatan P4GN, ya. Berikut teman-teman, sepanjang tahun ini kegiatan kami dalam pengungkapan kami tidak ada, ya, karena ini diambil alih oleh provinsi, ya. Tapi ada beberapa kasus juga di sini yang sudah dilakukan oleh provinsi, ya. Untuk kegiatan cipta kondisi baik di kafe tempat hiburan malam, juga di kos-kosan itu kita lakukan, dan itu disupport juga dari Kesbang, ya, alatnya, ya, alat urinnya. Ada sepanjang tahun ini ada beberapa kali, ya, kita lakukan kegiatan. Kami juga dibantulah
baik dari Pencalang ya, dari Babinsa, Babin Kaptimas, juga dari tempat pemilik hiburan malam, kafe-kafe ya, itu juga membuka diri, tidak menghalangi ya. Sinergisitas kita adalah untuk mengamankan atau mencegah ya, mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Selama ini negatif ya, mudah-mudahan itu dapat dipertahankan ya. Ada kemarin tempat kos-kosan 4 orang positif, itu kita lakukan rehabilitasi karena tidak ada barang buktinya. Ada 4 orang dari kos-kosan positif dan sampai sekarang ini masih kita bina dalam rangka rehabilitasi rawat jalan di BNK Gianyar. Kami kira itu teman-teman ya yang kami sampaikan di rilis di akhir tahun ini. Mungkin ada beberapa nanti yang teman-teman tanyakan, silakan disampaikan ya. Dari kami secara singkat itu dulu. Nanti kalau ada hal lain perkembangan silakan disampaikan. Terima kasih. Dari saya demikian. Saya serahkan kepada media teman-teman, atau Ibu ada menyampaikan, Pak Kesbang? Pak Kesbang ya, Ibu ada menyampaikan. Ibu, cukup. Pak Kades, ini Pak Kades yang kami akan memberikan pengarahan juga kepada 3 desa ya, karena responsif mereka telah melakukan kegiatan P4G ya. Kemarin dengan Sidan ya, dengan Sidan saya langsung hadir di sana. Sidan itu ternyata membuat sosialisasi narkoba yang di luar di luar kebiasaan melalui drama berdes drama gong ya, drama gong. Dan itu judulnya saya lihat di spanduknya tuh, di backdropnya itu memang sosialisasi narkoba. Jadi dikemas isinya itu melalui drama gong ya. Nah itu luar biasa, makanya saya tertarik dan memberikan apresiasi lah kepada Desa Sidan ya, telah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan di tahun depan, tahun 2006 ini ada desa lain yang melakukan yang sama, sehingga saya juga akan memberikan penghargaan apresiasi kepada desa tersebut. Kalau Desa Sabang ini kami angkat sebagai desa bersinar di tahun 2025, desa bersinar narkoba. Jadi kegiatan desa bersinar Desa Sabang ini luar biasa ya. Kolaborasi kegiatannya dengan stakeholder, dengan Polsek, Polres, dengan BNN cukup banyak. Bahkan kemarin sempat dari BNP datang juga, kita sama-sama di Tuki ya. Nah, di sana sempat juga pelepasan Tuki, sempat juga mengedukasi di warga yang di sana ya. Nah, ini cukup responsif lah untuk Desa Sabung, dan saya menganggap berhasil kepala desa kita Pak Berbekel ini di 2025 ini ya, untuk kegiatan desa bersinar, dan tepat saya pikir, dan itu sudah sudah ditetapkan desa bersinar oleh Pemda ya, di Pemda, dan kita sudah sampai ke pusat juga. Dan untuk desa Penyung Kaji Pak ya, Pak Penyung Kaji ini, Pak Berbekel ini, Pak Kades ini, seluruh Banjar itu ya Pak ya, seluruh Banjar yang ada di wilayah beliau itu melakukan kegiatan anti narkoba ya. Jadi satu-satunya saya rasa ya, desa Penyung Kaji ini semua Banjar-Banjarnya melakukan dan menganggarkan Pak ya, menganggarkan. Nah ini kami terima kasih ya 3 desa ini yang telah melakukan kegiatan P4G di desa masing-masing. Demikian dari saya, silakan kepada media kalau ada yang mau ditanyakan. Clean ya. Nah, dari itu. Kalau respons itu bagaimana? Jika ada masalah, maka apa solusinya? Gitu. Misalnya ada penyalahguna, apa solusinya untuk membantu warganya? Jika ada pengedar, bagaimana responsif desa tersebut untuk mengungkap itu? Ya. Dan memang kasus yang di Sabenya menurun ya, dan tidak adanya terungkap sebagai pengedar gitu ya. Saya pikir Sabe ini plus juga ya. Selain mereka respon, komitmen, berkolaborasi, dan juga kasus ya menurun di sana itu ya, bukan tidak ada, tapi adalah responsif, menjemput bola lah gitu ya.
responsif daripada kebijakan P4G ini sebagai atas perintah Presiden. Itu saya pikir. Ada evaluasinya Pak untuk desa-desa bersinar, apa setiap tahun dievaluasi, bisa dicabut, bisa hilang? Jadi desa bersinar itu ini merupakan program nasional dan memang kita di setiap kabupaten kota, terutama tahun 2025 di Gianyar itu hanya ditetapkan satu desa. Lalu dengan ditetapkan satu desa itu tentu ada konsekuensinya, yaitu kita juga ada program di sana, ya, baik program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, juga rehabilitasi, dan juga sebenarnya program pemberantasan, ya. Nah, itu kegiatan kita. Kemudian ditambah desa itu aktif dalam melakukan P4GN. Jadi kalau untuk evaluasi ya pasti kita upayakan, yang harus bukan tiap tahun saja, ya tiap bulan juga kita evaluasi, ya sampai jauh mana, dan ini hubungan komunikasi kami dengan Pak Perbekel itu sangat mesra, ya, dalam arti membuka komunikasi seluas-luasnya, tidak hanya dalam event suatu kegiatan, tapi sesuatu waktu juga beliau Pak Kades, Pak Perbekel ini membuka diri untuk apa yang bisa sama-sama perbaiki desa itu. Kalau ada masalah, termasuk kemarin gandeng sampai ke lingkungan Pak ya, kebersihan lingkungan Pak ya, kayak Pak. Sampai seperti itu, di sela-sela itu juga kita masuk tentang informasi narkoba, ya. Dan saya pikir bagus sih kalau menggandeng lingkungan kebersihan tuh ya, bagus juga, karena di lingkungan kebersihan itu kan dia yang berada di jalan gitu ya, yang berada kadang selain masyarakat ada petugas lingkungan kebersihan itu hidup ya, dan kadang-kadang kan ditemukan barang-barang tertentu itu bisa melapor kita ya, misalnya ada bom, ada yang mencurigakan, itu bisa lapor kita. Misalnya belum ada sih belum laporan ya, gitu Pak. Silakan. Tambahan Pak, saya Nyoman Sano dari Bali Tribun. Dari beberapa kemajuan yang dilakukan oleh beberapa desa, tentu hal yang positif, tapi dalam faktanya kan kasus narkoba masih yang terbanyak di Gianyar. Mungkin ada pemetaan Pak, mungkin tidak menyebut desa, apakah ada sono-sono, mungkin desa yang sono merah berapa, kita kuning berapa, atau hijau berapa, kita butuh angka itu. Iya. Baik, makasih. Untuk pemetaan desa hijau, merah, kuning gitu ya, rawan, tinggi gitu ya, di kami pemetaan itu koordinasinya ke provinsi, tapi dari provinsi menyatakan desa kita atau wilayah di Gianyar ini tidak ada wilayah yang tinggi, ya, tidak ada seperti desa atau desa rawan narkoba gitu, tidak ada ya, di Gianyar ini tidak ada. Kalau kasus tetap ada, tapi rawannya itu tidak berbunyi, karena penilaian rawan itu Pak ya, itu tidak sembarangan penilaian rawan itu. Misalnya di sana peredaran masif ya, kayak kita lihat di Jakarta misalnya ya, itu nenek-nenek saja bisa ngedar gitu ya, anak-anak SD bisa ngedar, dan ketersediaan barang tuh banyak di sana. Jadi di sini tidak ada ditetapkan oleh BNNP dan BNNRI untuk Gianyar, tidak ada masuk wilayah rawan narkoba gitu ya. Yang ada? Ya biasa aja Pak. Okay. Ya. Tidak ada kampung narkoba. Tidak ada kampung narkoba. Kalau kasus tak ada, ya memang itu masalahnya, narkoba itu di semua lapas rutan tertinggi kasus narkoba ya. Tambah lagi sekarang ini perlu saya informasikan teman-teman, kemarin rilis di BNN Pusat itu disampaikan secara internasional jenis baru NPS itu udah 1.300 lebih jenis baru. Di luar Bapak Ibu yang ketahui, misalnya Bapak Ibu ada tahunya ganja, kokain, heroin, amfetamin, sabu dan ekstasi, itu Bapak ketahui. Di luar itu ada 1.300 jenis baru ya, yang dari sisi kimia dia ya, diekstrak dalam bentuk makanan, ada dalam bentuk permen ya, ada dalam bentuk minuman ya, ada dalam bentuk
cookies ya, itu sudah ditemukan di luar daerah kita, termasuk vape ya, elektrik seperti itu. Kalau kita kedua itu tembakau gorila itu adalah tembakaunya, tapi sekarang sudah masuk pada vape, sudah ditemukan di luar daerah ya, misalnya di Kalimantan dan di Sumatera Utara sudah ditemukan itu ya. Di kita sampai sekarang ini kami melakukan cipta kondisi di toko-toko vape ya, di Gianyar tidak ditemukan. Jadi barang-barang yang sudah kita ambil, beberapa sampel kita masukkan ke lab di Denpasar negatif. Jadi sampai sekarang ini masih aman. Tapi tetap saya mengimbau kepada, mohon bantuan teman-teman media ya, untuk mengimbau kepada masyarakat, karena rawannya narkoba. Dari 1.300 tadi yang saya sebutkan tadi itu ya, yang dari lab kita di pusat sudah dinyatakan 175 sudah masuk, yang jenis baru itu sudah masuk 175 jenis. Jadi sudah ditemukan 175 jenis sudah masuk ke Indonesia dan sudah ditemukan ya, dari 1.300 lebih tadi itu ya, itu di luar yang kita pahami ya. NPS Pola sasarannya siapa dia Pak untuk jenis baru ini? Remaja Pak. Lebih banyak kemana? Remaja ya, makanya Presiden masukkan Astacita ini dengan maksud menyelamatkan generasi kita ya, karena remaja ini menjadi sasaran sama mereka. Tujuannya ya bisa saja pembodohan ya, pembodohan sehingga ke depan generasi kita itu bodoh, tidak bisa mengelola kekayaan alam kita. Otomatis negara mana yang nanti yang memiliki kepentingan situ yang bisa mengelola, mengambil kekayaan kita. Nah, ini dikhawatirkan. Jadi jangan sampai kita telat mengedukasi remaja kita ya, sehingga generasi emas nanti 2045 menjadi generasi cemas gitu kan, kalau dia pakai narkoba ya. Saya minta kepada teman-teman media ya, semuanya lah ya, baik dari Kesbang, dari BND, kembali lagi ya, Dinas Pendidikan, mohon kerjasamanya untuk menyelamatkan generasi kita ya. Saya secara pribadi menilai kegiatan di sekolah cukup kondusif ya, kondusif, dan saya menilai itu beda sama daerah lain ya. Pengawasan guru-guru itu dengan kedekatan adatnya, kebudayaannya, agamanya. Di pagi itu saya datang, dimulai dengan doa dulu ya, sembahyang dulu. Itu saya merasa hal itu sangat positif dan merupakan pencegahan tidak hanya narkoba tapi kejahatan-kejahatan lain juga. Ya, itu nilai luar biasa lah bagi wilayah kita ini. Saya rasa semua Bali seperti itu ya. Terima kasih. Kak, untuk diketahui masyarakat sebagai edukasi Pak, tadi disampaikan kan 1.000 sekian yang masuk ke Indonesia, boleh Pak beberapa yang sudah beredar di sini Pak disampaikan? Tadi sudah saya sampaikan 1.300 jenis itu dunia ya, dunia ditemukan 1.300 jenis. Pertemuan di Wina baru-baru di Australia itu 1.300 lebih jenis baru narkoba. Yang sudah masuk di Indonesia 175 itu masuk sudah dideteksi oleh laboratorium BNN ya, di Lidu. Ada puslab kita, pusat laboratorium kita itu sudah melihat masuk dari bersama dengan Polri juga ya, sudah ditemukan dari Mabes Polri dan BNN sudah menemukan dan sudah dipublish ya oleh BNN, oleh negara. 175 itu sudah masuk ke Indonesia. Untuk di wilayah kita belum ada data ya untuk berapa yang masuknya ya. Itu kita mengambil data dari pusat. Sebenarnya ini pusat yang berwenang menjawab ini ya, kalau seperti itu. Cuman saya mengasih informasi supaya Bapak Ibu tahu ya terhadap tentang perkembangan narkoba. Ya, makasih. Pak, boleh kabar sedikit Pak? Kan tadi menyebutnya sasarannya remaja ini seperti ini. Ya. Kemudian terbanyak remaja itu kan di lingkup sekolah mungkin Iya. dan universitas dan lain-lain. Terus bagaimana pola pendekatan Bapak sendiri untuk Ya. sekolah-sekolah di Gianyar? Tadi tentang jenis baru remaja ya, kalau narkoba itu tentu lebih data kalau di luar jenis baru Pak ya. Data saat sekarang ini kan pekerja paling tinggi ya, pekerja itu paling tinggi angka penyalahgunaan narkobanya. Cuma untuk jenis baru tadi itu sasarannya adalah kepada remaja. Jadi kalau data angka penyalahgunaan tertinggi adalah pekerja. Pekerja itu siapa? Swasta. Ya, swasta lebih banyak ya. Untuk
pencegahan kepada pelajar, ya, tentu yang paling tepat adalah kita menggandeng tempat sekolah atau kampus tersebut, ya, bagaimana mengedukasi mereka dan bagaimana kurikulum berbunyi di sana, ya, misalnya terintegrasi kurikulum anti narkoba di sana. Kita namakan IKAN. IKAN itu integrasi kurikulum anti narkoba, ya, integrasi. Jadi kurikulumnya nggak ada, nah, belum bisa muncul di kurikulum karena kurikulum pusat. Jadi bagaimana terintegrasi dalam kurikulum, ya, pelajaran anti narkoba itu kita sebut dengan program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Nah, selain kegiatan sosialisasi, kegiatan mahasiswa baru atau pelajar siswa baru, ya, angkatan baru, apa namanya kalau siswa baru, Bu? MPLS, ya. Nah, seperti itu juga dengan kegiatan IRUP tadi, yaitu upacara di mana apel pelajar, ya, apel pelajar dalam rangka War on Drugs for Humanity, perang terhadap narkoba demi kemanusiaan, adalah menciptakan pelajar pintar, sekolah bersinar, bersih narkoba. Itu. Jadi kegiatan-kegiatan diantaranya itu, dan tambah lagi satu kegiatan melalui Saka Bersinar Pramuka, ya. Nah, Saka Bersinar ini kita sudah ke Kuacap, dan di Kuacap itu membantu serius juga tentang anti narkoba di wilayah Gianyar ini, sehingga ada anggaran di Kuacap itu dari Pak Sekda, dari Pemda sudah muncul, ya, untuk Saka Bersinar atau kegiatan program kepramukaan yang mengambil edukasi tentang P4GN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi ini masih berangkai, ya, dan kami 2026 nanti ingin ada satu inovasi dari kami juga untuk pelajar ini, untuk remaja. Kami juga akan menginovasikan tentang kegiatan anti narkoba ini melalui Bondres namanya, ya? Bondres. Nah, nanti kita akan melakukan, karena biasa sosialisasi gitu agak monoton gitu, ya, dengan Bondres ini mungkin agak mengedukasi dengan metode yang lebih menarik, sehingga anak-anak diharapkan, ya, menjadi ketertarikan untuk mengikuti kegiatan anti narkoba. Dan kalau bisa kayak kami menggandeng anak-anak genre kemarin itu, dia kepengen juga jadi duta anti narkoba di Gianyar ini, ya. Jadi gitu, teman-teman, makasih. Cukup, ya? Pak, satu lagi, Pak. Ya. Selama ini kan penindakan sudah dipotong di BNN, Pak. Terus upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk antisipasi? Terus bagaimana dengan menjelang tahun baru ini? Biasanya kan tahun baru kasus itu meningkat. Iya. Yes. Makasih. Tahun 2025 ini memang untuk penindakan itu di provinsi, Pak, ya, di provinsi. Tentu bukan berarti kita tidak bekerja di bagian penindakannya atau pengupahannya. Tetap yang kita lakukan untuk penindakan itu, kita kerjasama dengan provinsi, ya, juga dengan stakeholder di sini, yaitu Polres, ya, termasuk Kodim juga. Nah, jadi kalau nanti ada kasus, ya, tentu kita bisa kerjasama hal ini terselesaikan di situ. Seperti kemarin misalnya kita razia bareng-bareng, ya, ada yang positif, itu didalami dulu sama teman-teman dari Polres, ya. Nanti kalau bisa dikembangkan. Kalau tidak ada tidak ada kaitan dengan kurir pengedar dan dia hanya pemakai saja, nah, itu kita akan lakukan pembinaan di sini di BNN untuk rehabilitasi. Menjelang tahun baru ya mungkin ada. Ya, biasanya memang menjelang tahun baru itu terjadi peningkatan, ya. Sampai sekarang ini kami juga sudah melakukan upaya, ya. Bahkan hari ini juga kami melakukan rapat di BNP, ya, untuk melakukan cipta kondisi ini. Dan tadi barusan kami juga cipta kondisi juga di Rutan, ya, ketemu dengan teman-teman di sana dari Polres, dari Kodim, ya, dari Rutan dan dari kita BNN untuk cipta kondisi. Tetap kami waspadai, kami awasi
dan kami tetap minta dukungan teman-teman jika ada dapat informasi hal tertentu, mohon diinfokan ke kita juga untuk pengungkapannya atau penyelesaiannya. Saya pikir begitu. Satu lagi Pak, sebelum tutup, ini kan tahun baru identik dengan ramai kunjungan wisata juga Pak. Iya. Pada sopir dari Iya. berbagai kalangan, entah sopir wisata, sopir material, kemudian ini kerap menjadi lokasi juga. Baik supir wisata atau supir truk, ya kami akan melakukan juga upaya deteksi dini, ya Pak ya. Dan hari ini juga dilakukan bersama dengan Kesbang, ya, sama dengan Polres. Hari ini kita melakukan deteksi dini juga di tempat wisata, ya. Dan dalam waktu dekat juga kami mungkin nanti akan ke truk atau lain-lainnya, ya. Jadi sekecil apapun, ya, kita akan lakukan untuk mengantisipasi, ya, jangan sampai supir, ya, memakai sehingga korbannya adalah masyarakat dan penumpangnya, ya, apalagi tempat bis wisata dibawa penumpang, jangan sampai tempat wisata para penumpang itu yang ingin berwisata malah terjadi kecelakaan dan adanya korban. Nah, itu untuk antisipasi itu kita lakukan upaya deteksi dini, tes urin pada para sopir. Terima kasih Pak ya. Ya, belum pakai bahasa. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Siap sudah.